Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba setting sebuah grinder merek Opel, dimana grinder ini bodinya goyang. Nah, penyebabnya adalah ada baut yang kendor ketika sering dipakai. Baut itu akan bergeser sendiri. Nah, lalu cara pengerjaannya adalah kita buka cover atasnya untuk penampung roasted bean. Nah, ini di sini ada baut kunci L. Kita buka covernya dulu. Nah, cara bukanya hati-hati karena ini grinder yang sudah lama, biasanya bisa saja patah. Lalu kita coba cari kunci L-nya. Untuk kita kencangkan atau kita kuatkan. Grinder ini juga pernah saya bikin videonya pada saat membersihkan atau memberi pelumas pada dinamo motornya. Nah, ini sudah kita kencangkan. Apa kelebihan grinder ini? Biasanya saya suka dengan karakter kopi dari grinder kopi ini dengan RPM kecepatan yang lambat, karena menurut saya jika kopi di grinder dengan kecepatan yang tinggi maka kopi akan mengalami seperti pemanasan sehingga karakter kopi sedikit akan berubah. Nah, dengan menggunakan grinder ini biasanya espresso akan lebih terasa seperti aslinya karena berputar dinamonya itu lambat, kira-kira 1000 atau 800 rpm. Nah, ini sedang saya setting supaya grindernya halus. Nah, itu bubuk yang sudah lama. Nah, cara settingnya sama dengan grinder yang lain, diputar, pilih urutan angka yang paling kecil. Nah, tetapi kendala grinder ini saya lihat karena sudah lama dipakai, maka mata burnya itu sudah mulai haus bagian ujung dari grindernya. Nah, ini dia, kita lihat ternyata sudah termakan. Nah, ini harusnya kita ganti, cuma ini bisa diakali dengan menambah ring kira-kira setengah mili untuk setiap pengikat bautnya. Nah, ini Anda lihat sudah termakan, harusnya bisa lebih halus sehingga dengan halus sesuai dengan karakter espresso yang akan kita kehendaki. Nah, tetapi karena matanya kita lihat masih bisa kita pakai, kita pakai lagi. Nah, ini proses pembersihannya. Apa kendala dari grinder ini? Karena putarannya lambat, ketika kita rapatkan untuk mendapatkan grinder bubuk yang kopi yang halus, grinder ini tidak sanggup mutar karena dinamonya putarannya lambat, kemudian tenaga dinamonya juga tidak terlalu besar. Nah, ini kita pasang lagi, kita bersihkan setelah kita pasang ring tadi. Nah, ini pengait untuk penyetelan, di dalamnya ada per. Nah, ini kita tidak buka karena pernah kita kerjakan pada YouTube sebelumnya. Untuk membersihkan bagian dalam dari sisa-sisa bubuk kopi bisa menggunakan vacuum cleaner atau kompresor semprot, atau seperti saya tadi, kita balik lalu kita ketok-ketok supaya bubuk-bubuk sisanya itu terbuang. Grinder kalau bubuknya sudah lama tersimpan dan grinder jarang dipakai, maka bubuk itu lama-kelamaan akan bergumpal-gumpal dan menyebabkan grinder akan kesat pada saat berputar. Nah, ini setelah kita pasang, sekarang proses pengerjaan lanjutannya adalah mencari posisi baut dari mata bur supaya gampang dipasang dengan cara dibersihkan. Nah, ini kita lihat, kita tes saklar-saklarnya ternyata masih bagus. Kita lihat fungsi dari pengait setelan grinder nomor 1 hingga nomor 10. Semuanya masih berfungsi normal.
Pengerjaan berikutnya adalah kita memperbaiki tutup atas yang retak. Sebelum itu kita tes dulu dengan biji kopi baru. Kita lihat hasil grindernya apakah konsisten untuk ukuran kehalusannya, karena hasil grinder konsisten itu sangat diperlukan untuk mendapatkan sebuah espresso yang sesuai dengan karakter asli dari kopi yang kita pakai. Nah, ini ketika saya tes hasilnya belum terlalu halus, ini nomor 2. Nah, tinggal kita pilih lagi menjadi nomor 1. Mudah-mudahan grinder ini masih sanggup berputar di posisi nomor 1. Artinya nomor 1 itu lebih halus, karena mata burnya sudah terkikis, maka nomor 1 itu bisa menjadi seperti nomor 2 atau nomor 1,5. Nah, dengan saya ganjal tadi dengan ring, maka grinder sudah bisa lagi mencapai kehalusan bubuk untuk nomor 1. Hanya saja perbedaannya, kalau mata grinder masih bagus, pada ujung bur tadi terlihat makin keluar, makin halus. Nah, ini setelah kita setting ke nomor 1, grindernya sudah lebih halus. Saya perkirakan ini sekitar nomor 1,5. Nah, sekarang tinggal kita coba apakah sudah cukup untuk ke mesin espressonya. Nah, ini portafilter mesin espresso Breville. Nah, ini kita lihat kurang halus. Nah, kemudian bagian penampung biji kopinya nanti kita lem dengan lem lem setan katanya. Nah, ini kita pasang covernya lagi supaya kelihatan rapi. Lalu setelah itu kita coba untuk membuat espresso dengan mesin Rancilio. Nah, ini Anda lihat nomor 1 tadi. Cara lemnya adalah penampung kopi ini kita bersihkan dulu supaya tidak ada minyak-minyak. Lalu setelah kita cuci dengan sabun, maka kita beri lem ini sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak karena nanti akan belepotan. Nah, mungkin yang retak nanti bisa ditempel stiker supaya tidak kelihatan, karena barang ini susah dibeli. Nah, setelah selesai kita taruh pada mesin Rancilio di atasnya karena ruangnya sempit. Ini hasil espressonya. Nah, ini hasil bubuknya. Seharusnya ini kering karena kerapatannya kurang. Akibat bubuk yang tidak halus seperti kebutuhan dari spesifikasi mesin espresso Rancilio ini. Tapi saya kira ini sudah cukup, walaupun masih tidak sempurna, namanya saja barang yang sudah lama terpakai. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.